Karena kamu masih terus kepikiran sama ini orang. Kamu masih terus mengingat-ingat dia. Death of Sword itu attachment. Kamu nggak bisa lupa sama dia. Even kamu menjauh dari dia, tapi kamu masih tetap cari informasi tentang dia. Atau sword cross by the page of sword. Kamu kepoin dia, tapi kamu tidak pengen dia tahu kalau kamu kepo sama dia. Halo Taurus, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah love reading untuk Taurus couple Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di 2 minggu terakhir Desember 2023 ya guys. Oke, aku bicara dengan banyak Taurus sekaligus, jadi nggak semua Taurian akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Jangan terlalu dimasukin ke hati ya guys. Dan energi juga sifatnya reversible atau vice versa. Mungkin ini energi kamu Taurus, atau bisa jadi ini energi orang yang lagi dealing sama kamu saat ini guys. Pasangan tentunya ya, karena kita bicara tentang romance reading. Mungkin pacar, mungkin tunangan, mungkin suami, mungkin istri, atau selingkuhan, atau mantan yang sudah lebih dari 2 kali datang dan pergi dalam hidupmu, oke? Aku akan bukakan 10 kartu guys. 6 kartu pertama yang di cross akan aku bahas di video ini, dan 4 kartu terakhir yang vertikal akan aku bahas di video extended ya. Kalau nanti kamu merasa cocok dengan pembahasan 6 kartu pertama dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe mengenai romance di akhir Desember ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Oke, aku bikin readingan ini untuk Taurus yang dealing dengan all zodiac sign guys. Apapun zodiak orang yang sedang kamu fokuskan saat ini, you are very welcome here. Tapi kita akan ambil 3 zodiak istimewa yang ada di sekeliling kalian saat ini Taurus. Mereka ini yang paling banyak kepo sama kamu. Yang suka intip-intipin kamu. Yang paling banyak kepikiran. Pisces, tapi nggak jadi ya. Yang paling banyak kepikiran tentang kamu ya. Oke, yang pertama Taurus dealing dengan Libra. Yang kedua Taurus dealing dengan Capricorn. Dan yang ketiga Taurus dealing dengan Virgo guys. Oke, 2 earth sign-nya ya, mantap. Apa ceritanya itu guys, Taurus dealing dengan Capricorn? Kita langsung mulai dari Oracle. Yang pertama, aku akan ambil satu dari masing-masing deck ini sebagai pilot atau petunjuk untuk pesan kamu ini ya guys. Halo. Holy Spirit, come to this reading. Please bless this reading for Taurian couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the second weekly of December 2023. Thank you very much. Rame guys. Rame guys. Oke. Main cepat aja. Satu lagi baru aku jelaskan kombinasi dari kedua kartu ini ya. December 2023, thank you. Mungkin moon kalian atau rising kalian Pisces ya, Taurus. Taurus. Taurus yang akan resonate dengan readingan ini, moonnya atau risingnya di Pisces. Gila guys, nggak ada guys. Masa sih nggak ada? Ayo sekali lagi. Dipikir ulang, dipikir ulang. Gak ada lah. Oh ada. Oke. Follow your heart katanya. Ini semacam the two of cups ya guys. Kayak ada seseorang yang tidak mau mengikuti hatinya sehingga ini tidak jadi begini. Tapi kalau diikutin hatinya, jadi begini. Kayak ada yang keras kepala guys. Lah kita gak usah ngomongin tentang keras kepala lah ya kalau ngomong sama Taurus. Fertility. Ya ini tentang kesuburan ya guys. Suburnya yang dimaksud itu adalah ada yang berkembang dalam keadaan subur. Tumbuh dengan suburnya. Watermelon, semangka,
tembikai kalau kata orang Malaysia. Eh, Kamu bayangkan ada yang menghadap sini ya. Ini bagian gimana sih cara berhadapan-hadapan. Oke, yang satu membalikan. Jadi yang ini tuh melihat bagian belakang. Tapi dia menolak untuk melihat yang ini gara-gara mengeraskan hati. Not following heart. Kalau dia following heart ini akan begini. Once ini begini, berkembang, bertumbuh, fertile, subur. Siapakah kira-kira di antara kalian yang membalikkan badan tadi guys? Apakah si Taurus atau si Crosswatcher? Just take how it resonate to your personal life. Kalau Taurus bilang aku Ray yang sedang menghadap dan dia yang membalikkan badan, maka orang yang sedang kamu fokuskan yang kena readingan ini ya guys. Oke. Kita langsung buka kartu besarnya. Halo, Taurian. Kejepit guys. Spirit come to this reading, please bless this. For Taurus couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the second weekly of December 2023. Thank you very much. Ada yang mau bertumbuh subur, tapi yang satu tidak mau. Oke, Knight of Wands. Hops. Pihak ketiga ya? I don't know. Death of Sword ya. Jadi siapapun yang membalikkan badan ini, tapi pikirannya itu guys tetap kebayang-bayang sama yang yang sedang dia balikin badannya begitu ya. The Page of Sword malah dia kepo gitu guys, pengen tahu banyak. Knight of Pentacles cari-cari informasi. Hermit Virgo, halo. Virgo udah keluar guys, ketahuan. Kamu ketahuan Virgo, lagi intip-intip Taurus saat ini. Kamu itu membalikkan wajahmu dari Taurus gitu ya. Dan kemudian kalau ini ceritanya cross-watching Virgo ya, kamu kepikiran sama si Taurusnya. Atau Taurus membalikkan wajah dari kamu Virgo, dan kemudian selama dia pura-pura tidak melihat kamu, dia kepikiran sama kamu. Magician guys, magical things happen katanya. Knight of Sword, The Death, The Tower, The Two of Wands. LDR kayaknya ya. LDR deh. The Wheel of Fortune, ada kesempatan terbuka, hoki terbuka. Dari yang berbalik tadi jadi berhadap-hadapan. Kamu ya guys, aku bicara sama yang sedang berbalik. Ini energi yang sedang berbalik. Entah apapun zodiaknya saat ini. Ya, yang pasti dia sedang berurusan dengan seorang Taurus. Itu dia batasan untuk readingan ini. Kalau kamu berbalik, keberuntungan, hoki. Mari kita lihat dulu klarifikasinya. Let me clarify the Wheel of Fortune please, thank you. Apa itu? Hangman, The Tower. Ini kayaknya mengingkari kata hati deh guys, mengingkari kata hati ya, dan kemudian disuruh kembali. Knight of Wands tadi di bottom of the deck sebelum aku buka kartu ini. Jadi orang ini kayak merasa, aku akan jauh lebih tenang kalau aku tidak melihatmu. Aku akan jauh lebih tenang kalau aku menjauh darimu. Aku akan jauh lebih tenang kalau aku tidak membalas perasaanmu. Karena bagiku yang paling penting adalah diriku sendiri, ketenanganku sendiri. Tapi kok aku udah balikin wajah, cuekin kamu, nggak melihat kamu, nggak nanya kabarmu, kok aku selalu kepikiran sama kamu ya? Nah, di situ letak permasalahannya guys. Death of Sword ya, attach. Kenapa ya? Aku bilang aku merasa aman kalau tidak ada urusan sama kamu, tapi kenapa aku tuh nggak bisa menghindari diriku untuk kepo sama kamu? Kenapa aku sampai bikin fake account untuk intip energi kamu? Karena kamu harusnya tidak membalikkan wajah dari dia. Harusnya kamu berhadap-hadapan dengan dia supaya ada yang bertumbuh. Karena kamu pun menginginkan ada yang berkembang di antara kalian berdua. Jadi 2 minggu terakhir Desember ini gak akan terlalu malu banget guys, katanya, untuk kembali berhadapan dengan dia. Kamu hanya perlu putar tubuhmu supaya kembali melihat dia. Gak akan malu banget guys, gak bakalan ditengsin banget, percaya deh. Karena Wheel of Fortune ini menggaransi diberi kemudahan. Center of the reading. Oke. Oh, sombong, King of Wands.
Siapapun yang membalikkan wajah, dia reject, dia mereject yang sedang memandangnya ya. Ada penolakan yang terjadi. Aku lihat di sini the King of Wands, Page of Cups, Page of Wands. Mungkin kayak aku pantas untuk mendapatkan yang lebih baik. Emang yang gimana sih yang lebih baik dari kamu? Aku pantas untuk mendapatkan lebih ganteng, lebih cantik, atau yang lebih beken, yang lebih ini begitu. Oke, I don't see the three of swords sih guys. Beberapa di antara kalian mungkin iya terlibat dengan third party situation, tapi untuk cerita ini sih tidak terlihat di kartu besarnya ya. Yang terlihat dengan jelas adalah angkuh, egois, congkak, sombong khas Taurus. Tapi sebenarnya kepikiran terus, yes. Oke, kita teruskan di fokusnya The Knight of Pentacles. Kayak mau melangkah pergi menjauh, tapi crowningnya jangan kemana-mana dulu. Oke. Setidaknya kamu punya alasan kenapa kamu mau pergi menjauh, dan kamu punya alasan kenapa kamu jangan kemana-mana dulu ya. Itu yang paling penting sih guys. Ace of Wands, the Star, dan kemudian the Seven of Pentacles. I need time. It needs time. Healing need process. Healing needs time. Oke, itulah yang kamu tanamkan di dalam pikiranmu guys ya. Ini akan berjalan seiring dengan berlalunya waktu. Keadaanku pasti akan membaik seiring dengan berlalunya waktu. Aku pasti nggak bakalan kepikiran lagi sama dia. Aku pasti nggak bakalan kepo lagi sama dia. Dan ini aku rasa sudah terjadi lama guys. Ini kayak penolakan ini udah lama gitu. Bertahun guys, bertahun. Hermit. Hermit dan High Priestess, wow. Keras banget ini orangnya ya. Kayak batu aku lihat ini orangnya. The Two of Cups. Nine of Wands, High Priestess, The Fool. Antara kamu kayak pengen memastikan perasaanmu. Nggak perlu guys, kamu nggak perlu pastikan lagi, emang perasaanmu memang udah tuh. Oke, kalau seandainya kamu memang nggak ada rasa sama dia, guys, siapapun kalian yang sedang terbaca di readingan ini, Taurus, aku bilang aja ya, ketika kamu membalikkan wajah, kamu nggak kepikiran sama dia guys, kamu nggak kepikiran sama dia. Wheel of Fortune datang, there's nothing wrong with your relationship with them. Hubungan kalian itu sebenarnya nggak ada masalah. Kalau nggak mungkin datang the Wheel of Fortune. Masalah satu-satunya adalah di kamu guys, karena kamu selalu mengingkari apa yang kamu rasakan. Typical Queen of Wands, thank you. Oke, di beberapa waktu sebelumnya kamu mungkin sok asik, sok gaya bahwa mengatakan dirimu aman-aman saja tanpa ini orang guys ya. Oke. Three of Swords, reason. Nah ini yang aku bilang tadi, beberapa di antara kalian kayak ini berupa perselingkuhan. Ini kebaca banget tadi di kartu Knight of Wands. Tiba-tiba aku ngerasa ini third party situation, but it's in the recent past. Five of Wands, it's over. Itulah yang terlihat di kartu recent past, di masa lalu kalian ya. Jadi mungkin ini bertahun-tahun kamu menyukai seseorang yang sudah punya pasangan, atau bertahun-tahun kamu sudah punya pasangan tapi suka ke orang lain. Tapi the Three of Swords ini sudah berakhir. Sebenarnya sudah tidak ada Three of Swords guys. Yang terlihat di sini harusnya ada kesempatan. Wheel of Fortune ini akan selalu mengarahkan kamu, mengarahkan manusia kita semua ke arah yang lebih baik. Kalau kamu membalikkan wajahmu, katanya kesempatan terbuka kembali bagi kalian. Dan gak mungkin Wheel of Fortune mengarah kepada perselingkuhan. Makanya ini datang di recent past. Berarti siapapun yang punya pasangan udah selesai urusannya dengan pasangannya. Kalau ini pacaran, begitu udah putus dari pacarnya dan siap untuk bersatu. Tapi entah apalah yang membuat si yang keras kepala ini gak mau cepat-cepat mudah back kembali ya. Entah mungkin gengsinya tinggi banget karena dia mungkin dulu yang tinggalin, yang menjauh begitu. Pokoknya tak pesanin ke kamu, kamu mau balik, oke? Dan kamu gak bakal malu kalau balik karena ada Wheel of Fortune. Ini guys, divine timing, datang dan pergi. Gak ada yang bisa tebak ini kapan datang, kapan pergi. Hanya universe yang kasih. Bisa jadi besok hilang, bisa jadi. Makanya kalau major akan datang, dimanfaatkan sebaik-baiknya, jangan ditunda-tunda ya.
Begitu kamu balik, dimudahkan semuanya untuk kalian bersatu kembali. Itu yang aku lihat di sini. Magician, miracle. Eight of Wands, mungkin dimulai dengan komunikasi paling penting ya. Dimulai dengan komunikasi dan mengatakan atau menanyakan tentang status. Itu yang paling penting. Kayak kamu itu ragu-ragu. Siapapun yang saat ini apa maksudnya gimana ya? Tidak punya pasangan sah. Dia tuh kayak ragu-ragu, bener gak sih lu udah selesai dari pacar lu, atau bener gak sih lu udah selesai dalam entah apalah hubungan yang sedang lu jalan dengan seseorang saat ini, hubungan sah begitu. Kayak ragu, kayak pengen memastikan itu tapi gengsinya tinggi banget. Udahlah, jangan gengsi-gengsi lah. Kamu mau, itu intinya. Kalau seandainya tadi kamu nggak mau, kamu nggak mungkin pengen tahu kejelasan tentang dia seperti apa, statusnya dia seperti apa. Jangan ingkari hatimu, Ci. Oke, kalau kamu merasa resonnya dengan apa yang aku sampaikan barusan dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari Universe mengenai romansmu ini di akhir Desember, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian. Untuk Taurus couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, love reading for the second weekly of December 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.